jika kondisinya itu tidak memungkinkan, udah didiam aja, gitu. Ya, pertama yang harus kita waspadai, sebenarnya aku nggak ngomong tentang klaim asuransi sebetulnya, tapi lebih harus menjaga diri dulu, gitu. Kita tidak pernah tahu nyawa, karena waktu Anda berkendara di dalam mobil, kita tidak pernah tahu di kondisi di luar seperti apa. Ya kan, walaupun tampaknya kita sudah kenal jalanan tersebut, tapi bisa jadi dengan kondisi banjir itu berubah. Kita udah tidak bisa membedakan ini jalan atau ini kali atau ini got, gitu. Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi. Dan kali ini saya bersama tamu saya, Mas Iwan. Mas Iwan, nama lengkapnya adalah, saya susah loh bacanya, Mas Iwan Pranoto gitu aja ya. Beliau adalah Head of PR, Markom, dan Event dari Asuransi Astra. Tahu dong, kalau tahu saya orang Asuransi Astra, kita mau ngomongin apa? Ya, asuransi kendaraan bermotor. Mas Iwan, ini kan barusan banjir ya. Bekasi, Bogor banjir. Nah, jadi kita kayaknya ini memang pas nih kita kalau ngomongin tentang asuransi kendaraan yang kemarin banjiran. Nah, jadi sahabat TV Asuransi, beberapa puluh menit ke depan saya dan Mas Iwan akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai tentang asuransi kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya apa yang baru saja menimpa mungkin sebagian dari kita, yaitu bencana banjir yang melanda sebagian Bogor dan kota Bekasi khususnya di awal Maret 2025. Jadi ketika tapping ini dilakukan, kita masih di awal puasa, jadi selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Nah, Mas Iwan, apa kabar hari ini? Gimana, semangat pagi sahabat TV Asuransi, semangat pagi Mas Edi yang berpuasa, sahabat berpuasa, yang banjir, ayo kuat ya, gitu. Semoga ini dapat teratasi ya. Iya, gitu. Amin. Kemarin ngirim mobil towing banyak ke area banjir? Banyak. Sampai hari tayang pun masih ada beberapa request dari pelanggan Garda Auto Asuransi Astra untuk bantu evakuasi sih, Mas Edi, gitu. Teman-teman di Bekasi dan wilayah sekitarnya kan memang yang terdampak cukup besar di daerah itu, gitu ya. Jadi pas hari H itu juga banyak, dan sampai sekarang masih ada beberapa pelanggan Garda Auto yang request untuk evakuasi juga dari bantuan Garda Siaga kami. Jadi Garda Auto adalah brand asuransi kendaraan bermotor punya Astra ya? Betul. Asuransi Astra. Nah, permintaan towing kan hanya salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan ketika mereka mengalami musibah ya? Betul. Nah, pada kasus seperti kemarin nih, banjir nih, apa saja yang bisa dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor yang juga menjadi nasabah Garda Auto? Oke, kalau bicara mengenai banjir, ini kan musibah gitu ya. Kemudian datangnya kita kadang tidak pernah menduga juga gitu. Wah, tiba-tiba depan udah mulai tinggi airnya, kerendam atau apa. Jadi saran kami dari pihak asuransi, terutama buat pelanggan Garda Auto, pertama tuh jangan panik dulu, gitu. Jadi kan udah dipastikan udah ada asuransinya, misalnya seperti itu, sehingga bisa mempertimbangkan beberapa hal yang untuk perlindungan. Pertama pastikan dulu nyawa keluarga dan teman-teman semua. Orangnya dulu ya. Untuk masalah aset, rumah, mobil itu kalau udah diasuransikan udah tenang aja gitu. Akan diurus asuransi. Betul, nanti akan diurus asuransi. Pertama jangan panik dulu. Ya udah, itu kan berarti bisa kerendam segala macam, kan banyak sekali tips-tips dari pakar otomotif. Oh, misalnya seperti knalpotnya ditutup supaya tidak terjadi hal yang lebih parah segala macam. Jadi itu dulu aja. Jadi pastikan keselamatan keluarga itu yang utama. Kemudian baru berikutnya harta benda, gitu. Nah, kalau sudah tahap itu sudah dilewatin, apa yang bisa dilakukan? Jika mobilnya itu udah kerendam gitu kan, pastikan perlu dievakuasi misalnya. Pertama, kita bukan ahli otomotif gitu, bukan montir gitu ya. Jadi buat para pelanggan atau pemilik mobil, ya udah jangan dihidupin dulu juga gitu, karena takutnya malah terjadi hal yang tidak kita tahu kan, konsleting atau apapun gitu. Kadang-kadang kan kita wah dicoba deh dibuka gitu, kemudian mungkin coba deh mesinnya dihidupin masih nyala apa enggak. Nah,
itu yang berbahaya sebetulnya buat mobil dan keselamatan kita juga yang pasti, karena kita tidak pernah tahu ini terjadi apa setelah kerendam. Ya kan, mobil itu kan berbeda-beda nih. Siapa tahu kena baterainya, siapa tahu kena kelistrikan, sehingga jika dihidupkan malah terpercik api segala macam, malah menjadi risiko yang lebih besar, kerusakan akan lebih parah gitu. Jadi saran dari kami adalah hubungi bengkel jika memang teman-teman sahabat TV asuransi nggak punya asuransi. Kalau punya asuransi, hubungin asuransinya aja. Asuransinya langsung. Jadi nggak usah mikir bengkel ya. Telepon langsung gitu. Kalau di Garda Auto langsung ke 1.500 112 gitu kan. 1.500 112 24 jam. Jadi kita siap assist para pelanggan Garda Auto untuk memastikan kamu udah call, tunggu kami untuk datang gitu. Jangan diapa-apain tuh mobil. Nggak usah diapa-apain gitu. Jadi pada ada apa-apa kan kadang udah kayak kepengen bersihin banget gitu atau apa, udah diamin aja. Itu gitu. nanti akan diurus sama asuransi. Nanti dari kami yang akan datang untuk bantu evakuasi. Kita punya peralatan tersendiri juga, kita lebih mengerti tentang teknis otomotifnya seperti apa, sehingga perlakuannya udah lebih proper, Mas Edi, gitu. Nanti kita akan gendong bawa ke bengkel terdekat, bisa seperti itu. Dia nelpon ya, misalnya nelpon ke sistemnya asuransi Astra di Garda Auto gitu ya. Dia nyebutin apa di situ? Apakah cukup plat nomor mobilnya atau apa? Kalau di tempat kita kan sebenarnya tinggal call saja, tinggal menyebutkan misalnya nomor polisi, atau plat mobil, atau nomor rangka juga bisa. Nanti kita akan punya sistem, dicek. Mas Edi, pelanggan Garda Auto, polisnya seperti ini ya Mas. Kita akan verifikasi, itu kan part of verifikasi. Jadi nggak perlu bongkar-bongkar dokumen. Iya, kalau masih kesimpan hard copy, polis segala macam enggak ya? Kita udah punya sistem seperti itu, sebutkan plat nomor ataupun tadi nomor rangka juga bisa. Atau paling simpel sebetulnya para pelanggan Garda Auto install aplikasi. Nah, kita sudah ada aplikasinya ya, My Garda. Betul, bisa call dari situ juga kan. Bisa call dari situ. Langsung nge-link. Udah datanya juga di tempat kami. Jadi call atau langsung pengajuan klaim di situ, di aplikasi itu? Bisa, mengajukan bisa juga. Jadi kita My Garda ini udah bisa macam-macam lah. Mau virtual survei juga bisa, minta bantuan dari aplikasi tersebut juga bisa. Jadi sebenarnya nggak perlu, sekarang kan kebanyakan sudah paperless ya. Jadi tidak semuanya menerbitkan dalam bentuk kertas yang harus dikirimkan gitu kan. Sehingga simpel ya, telepon ke call centernya, sebutin plat nomornya, itu sudah beres. Atau kalau enggak dengan aplikasi. Dengan tadi aplikasi, ajukan di situ kan juga ada pengajuan klaim gitu. Bisa dimasukkan ke situ juga. Nah, kalau di aplikasi bisa dipantau ya. Misalnya, kita akan dapat jadwal tim surveinya akan datang misalnya entah besok atau lusa gitu, bisa dipantau ya? Itu nanti kan kita janjian. Oh gitu. Jadi mau disurveinya kapan gitu. Kita juga punya jadwal. Misalnya Mas Edi, aku mau disurveinya di rumah ya gitu, atau enggak deh aku langsung ke Garda Center atau ke cabang, bisa juga. Nanti tinggal ini kan mobilnya kebanjiran tadi loh. Kalau banjir ini kan berarti evakuasi. Jatuhnya ya evakuasi kan? Jatuh ke evakuasi kan jangan digerakin. Kita udah menyarankan kamu jangan ngapa-ngapain gitu kan. Apalagi kalau kerendamnya udah masuk ke mobil, udah pasti udah deh di call kita aja biar kita yang angkut. Nah, tinggal nanti menunggu penjadwalan. Kapan janjiannya? Gitu. Termasuk kalau misalnya kondisinya darurat gitu, bisa nggak secepatnya dilihat jadwal dari? Kita lihat jadwal dulu karena mungkin di rumah para sahabat TV asuransi mungkin udah kering. Tapi jalur menuju ke situ masih kerendam. Nggak bisa lewat juga. Nggak bisa lewat. Jadi kadang-kadang kita juga harus menunggu antrian juga kan. Jalur mana yang lebih aman juga buat armada kami bisa masuk gitu. Nah, Mas Iwan, kita SOP-nya udah jelas ya. SOP dari asuransi Astra udah jelas. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Betul. Kalau kemudian karena mungkin namanya orang kan mungkin panik, mungkin khawatir, banjirnya dipikir belum tinggi nih, buru-buru aku keluarin dulu deh, ternyata justru memperparah, ini berpengaruh nggak dengan klaim yang bisa disetujui? Kondisinya seperti ini, artinya kalau udah menerjang banjir atau
banyak yang selalu mempermasalahkan itu kan sebetulnya. Jadi jika kondisinya itu tidak memungkinkan, udah didiam aja gitu ya. Pertama yang harus kita waspadai, sebenarnya aku nggak ngomong tentang klaim asuransi sebetulnya, tapi lebih harus menjaga diri dulu gitu. Kita tidak pernah tahu nyawa, karena waktu Anda berkendara di dalam mobil, kita tidak pernah tahu di kondisi di luar seperti apa. Ya kan, walaupun tampaknya kita sudah kenal jalanan tersebut, tapi bisa jadi dengan kondisi banjir itu berubah. Kita udah tidak bisa membedakan ini jalan atau ini kali atau ini got gitu. Dan waktu kita nerjang itu bisa tambah dalam, berarti kan itu resiko, ya kan. Dan secara memang PSA KBI, Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia kan juga sudah disebutkan tuh di pasal 4 tuh kalau nggak salah gitu ya. Jika kondisinya tidak layak atau mobilnya tidak layak juga, artinya kamu jangan memaksakan untuk jalan, karena itu bisa nanti berakibat klaimnya ditolak gitu. Jadi kalau memang misalnya gini deh, kan sudah berasuransi, mobilnya udah terlindungi, ya udah santai aja. Percayakan aja. Iya, percayakan aja, kan udah di cover juga nanti gitu kan. Jadi istilahnya gini, ngapain lu buru-buru memaksakan diri mindahin mobil karena berpikir ini supaya siapa tahu nanti di sana lebih tinggi tanahnya gitu. Toh lebih tinggi atau nggak tinggi udah dijamin asuransi. Betul, gitu. Jadi harusnya cukup tenang gitu ya. Tapi kita juga menyadari bahwa jika memang bisa diselamatkan itu lebih bagus. Cuman kembali lagi, kita tidak pernah tahu kondisi di luar rumah kita nih. Gitu, di depan itu sedalam apa? Oh enggak kok, semata kakinya siapa gitu kan. Terus diterjang malah tambah dalam. Dan kejadian kemarin itu kan juga ada yang hanyut ya. Betul, Mas ya. Jadi gitu. Lagi orang di jalan gitu. Jalan ternyata malah nggak masuk, ketarik semua, dan ini kan taruhannya nyawa. Betul. Gitu. Jadi kalau saya lebih prefer kita harus memastikan keselamatan diri dulu. Maka tadi waktu di depan aku ingin memastikan sahabat TV Asuransi sehat nggak, gitu, keselamatan keluarga segala macam seperti apa, karena kembali lagi harta benda itu bisa dicari kan, dan kalau sudah kita percayakan dengan asuransi kan udah tenang gitu ya. Udah deh kan, aku udah asuransi juga, walaupun nyesek ya Mas, yang namanya ya sama ada kita punya mobil keserempet tuh kan, aduh nyesek gitu loh, aduh walaupun udah ada ya ada rasa kok apa cumil gitu ya. Iya betul. Saya ngalamin kayak gitu. Kayak gitu. Jadi lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba ini motor nggak tahu kenapa jedok gitu kan. Dia nggak jatuh. Saya mikir apa ya. Begitu turun itu pintu samping itu udah penyok. Waduh kena stang nih. Tetap aja aduh kena ya, stang gitu. Ada, gitu. Iya kan. tetap aja gitu. Ya tapi aduhnya kan, aduh untung saya sudah berasuransi sehingga kita nggak keluar duit kan, apalagi ini mau mendekati Lebaran, kita mau mudik, ya kan? Mau lebih banyak berbagi, uangnya bisa disisihkan kan untuk hal itu. Kalau tidak berasuransi kan, ya udah aku pindah membuat mudik, aku harus keluar dulu nih untuk memperbaiki supaya cakep kan. Nanti waktu masa di kampung mobilnya penyok-penyok, baret-baret gitu kan? Kan kepengen baru cakep gitu kan. Dan kita juga nggak cuma dari kita, tadi yang nabrak ataupun ketabrak itu kan juga harus kita pikirkan kan. Artinya kita juga bertanggung jawab loh atas pengguna jalan yang lain jika terjadi sesuatu. Nah itu kan disitulah peran pentingnya asuransi sih gitu. Jadi Mas Iwan, saya pengen mention ke sahabat di asuransi ya. Jadi bahwa kalau terjadi seperti kemarin banjir, ya udah penting selamatkan diri sendiri dan keluarga, nyawa itu yang lebih utama. Jangan pikirkan kendaraan karena itu sudah diasuransikan. Betul. Ya kan, udah diasuransikan sehingga nanti SOP-nya tinggal ikutin aja. Telepon atau pakai aplikasi yang nanti diarahkan juga. Diarahkan apa yang mau dilakukan, prosesnya seperti apa segala macam. Nah, kalau kemudian terjadi dalam tanda petik pelanggaran SOP, entah karena kepanikan atau karena apa, sehingga kemudian misalnya nih mobilnya menjadi justru waktu dipindahkan menjadi malah berhenti, nggak bisa ngapa-ngapain segala macam, ada potensi klaim ditolak atau ada kemungkinan seperti itu gitu. Jadi makanya justru malah rugi ya. Iya, makanya di kesempatan ini terima kasih buat media asuransi sudah memberikan edukasi literasi kepada para sahabat TV Asuransi. Semoga hal seperti ini tidak terjadi. Itu artinya percayakan aja ke pihak asuransi, tinggal call dan udah ya, jangan berbuat sesuatu yang
bodoh gitu istilahnya ya, karena kita tidak pernah tahu gitu. Cuman perlu digarisbawahi juga Mas Edi tentang coverage banjir gitu. Nah, walaupun sudah punya asuransi, tapi teman-teman sahabat TV Asuransi harus memastikan coverage-nya itu ada perluasan jaminan banjirnya, nah, Mas. Ini penting. Gitu. Karena kan kita kan tidak pernah tahu nih coverage-nya para sahabat TV Asuransi itu seperti apa. Taunya udah punya asuransi. Tapi asuransinya apa gitu? Apakah komprehensif atau total loss only? Dan ada nggak perluasan jaminannya? Gitu. Jadi ketika misalnya saya beli mobil dari leasing gitu kan dengan kredit, pasti kan diasuransikan. Betul. Cek dulu. Ada perluasan risiko bencana alam atau enggak? Betul. Jadi pertama pastikan dulu jenis perlindungannya, Mas. Kalau Mas Edi kredit itu kan biasa 3 tahun misalnya atau 5 tahun. Tahun pertamanya apa nih? Komprehensif misalnya seperti itu. Tahun keduanya komprehensif juga enggak atau malah TLO. Karena kan ada perbedaan antara komprehensif dengan TLO. Apa saja yang dijamin berbeda? Berbeda. Kalau komprehensif kan partial loss, artinya tadi keserempet, kebarit itu bisa cover. Begitu total loss itu yang bisa di cover atau diganti oleh perusahaan asuransi adalah kalau kondisinya biaya perbaikannya, perbaikan mobilnya nih itu kurang lebih sama atau lebih besar 75% dari harga pertanggungan atau harga mobil saat kejadian. Jadi kalau misalnya mobilnya Mas Edi itu 100 juta pas kejadian hari ini, kemudian terjadi risiko gitu, kerugian, kecelakaan atau apapun, kan akan diestimasi dulu nih kerugiannya. Kemudian dicek nih perbaikannya untuk mobilnya Mas Edi yang 100 juta itu berapa besar. Kalau 75 juta, berarti 75 juta, berarti udah masuknya ke total loss accident atau total loss stolen kalau mobilnya hilang gitu kan. Nah itu baru diganti. Senilai uang pertanggungan. Senilai uang pertanggungan pas kejadian saat itu. Jadi ini saya perlu tegaskan lagi nih Mas Iwan dengan sahabat TV Asuransi. Jangan berpikir mobil Anda diganti mobil baru. Bukan. Yang diganti adalah senilai uang pertanggungan dengan tadi, kalau 75% berarti 75% dari uang pertanggungannya. Ya diganti 100%. Oh 100%. Ya. Oh 75 kalau 75 estimasi perbaikannya. Oh perbaikannya diganti 100% dari uang pertanggungan ya. Betul. Kalau perbaikannya itu kurang lebih 75 juta, berarti masuknya total loss. Total loss diganti 100 juta. Nanti kita ganti sesuai harga saat itu. Misalnya 100 juta tadi ya. Bisa 100 ya. Udah kita akan berikan tuh dana itu. 3 dana itu diberikan ke siapa itu kan. Misalnya kalau masih kredit, berarti ke leasing. Nanti koordinasi dengan leasing. Leasing akan memperhitungkan kan sisa cicilan segala macam. Nah, kembali lagi tadi tentang banjir, Mas. Tadi kan kembali ada komprehensif sama TLO, gitu kan. Nah, kalau tadi kredit di tahun kedua TLO, kalau cuma keserempet berarti nggak bisa diganti. Karena tadi persyaratan TLO adalah 75% biaya perbaikan. Nah, ini kan yang utamanya dulu. Ada 2 jenis pertanggungan. Nah, ada yang namanya perluasan jaminan. Perluasan jaminan itu macam-macam. Salah satunya bencana alam dan banjir. Bencana alam dan banjir ya. Betul. Itu satu paket ya istilahnya ya. Satu paket, jenis ya, satu paket. Gitu. Kemudian ada juga perluasan jaminan yang lain, misalnya SRCC itu kalau ada sabotase, terorisme. Nah, maksud tawuran-tawuran itu. Tawuran itu pertambahan perluasan jaminan yang lain. Kemudian mungkin yang lagi in sekarang tentang TJH 3. Kalau ada tuntutan, misalnya Mas Edi mabrak mobilnya Iwannya marah-marah, gantiin dong mobil saya, gitu kan. Berarti kan saya menuntut Mas Edi untuk mengganti mobil saya. Itu ada perluasan jaminan TJH 3, itu bisa di-cover mobilnya Iwan, gitu. Jadi kembali ke banjir, pastikan sudah terasuransi dan ada perluasan jaminan terhadap bencana alam, yaitu banjir. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa di-cover. Nggak bisa di-cover. Artinya, tapi kami tetap bantu untuk evakuasi ya. Gitu. Tetap kita bantu karena itu adalah salah satu nilai tambah atau benefit bagi pelanggan Garda Auto atas layanan tersebut. Jadi TLO atau komprehensif ketika kemarin ini jadi korban banjir tetap dibantu evakuasi. Tetap akan bantu ke bengkelnya, tetap kita bantu angkut. Tapi masalah nanti itu di cover apa enggak harus dicek dulu nih, ada nggak coverage atau perluasan jaminan
terhadap banjir. Jika ada itu baru bisa nanti diproses. Kalau komprehensif saya udah firm nih, bisa minta tambahan atau beli tambahan perluasan banjir. Kalau TLO juga bisa? Ada. Ada. Bisa ya? Ada, karena kan itu optional bentuknya. Jadi memang kembali lagi ke kebutuhannya apa kan. Waktu kita memilih asuransi kan kebutuhan apa? Cukup kompre atau hanya TLO aja, misalnya seperti itu. Mau ditambahkan banjir enggak? Karena sebenarnya bencana alam kan nggak cuma banjir. Bisa juga kena topan badai. Mobilnya ketiban pohon tuh, karena ini kan hujan deras, kemudian angin puting beliung ketiban tuh, nah itu masuk bencana alam juga. Jadi not just banjir, tapi hal-hal terkait bencana alam, tanah longsor gitu, atau dulu kan pernah juga ada kejadian yang tanah longsor kemudian malah jadi banjir kan, terpenuhi di daerah dekat kantor saya tuh malahan gitu. Nah itu di covernya pakai apa? Perluasan jaminan yang tadi bencana alam atau istilah orang suka nyebutnya act of God ya. Oke, Mas Iwan, jadi sekarang gini, begitu mobil sudah dievakuasi ke bengkel misalnya, kalau ini ada jaminannya banjir ya, apakah TLO atau komprehensif, terus kemudian akan dilakukan penilaian. Penilaian kemudian apa saja nilai kerugian segala macam, selama itu masih dalam cover, maka proses perbaikan segala macamnya akan di cover oleh asuransi Garda Auto. Itu aman ya. Jadi artinya benar-benar sahabat TV asuransi harus memastikan tadi SOP-nya jangan dilanggar. Jadi jangan memaksakan pindahin mobil sehingga mungkin makin parah rusaknya, atau justru nerjang banjir istilah kan water hammer. Itu kan jadi maksudnya malah rusak parah. Itu tambah hancur, Mas. Jadi kalau water hammer tuh gampangnya gini lah, itu mobil kan jika melalui air, itu kan dia combustion ya, kalau yang pakai mesin, itu kan dia dari knalpot gitu, keluar, kemudian airnya kesedot, Mas. Airnya kesedot masuk ke mesin. Nah itu kan kadang cuma sedikit aja air, itu jika masuk ke kompresi yang udah sangat tinggi di dalam mesin, itu dia akan kayak mental kemana-mana ini, si percikan airnya ini, sehingga kayak, makanya istilahnya water hammer, istilahnya air tuh kayak jadi palu mengetok kemana-mana, dan malah jadi mesinnya tambah hancur gitu. Karena apa? Tadi begitu kita masuk ke kondisi yang banyak air, airnya yang masuk. Makanya kadang kan ini kan beberapa seperti orang-orang ngakalin pakai ini snorkeling ya, istilahnya mobil ditambahin itu supaya airnya nggak masuk gitu. Ya ini kan? Biasanya kalau mobil-mobil pakai off-road itu kayaknya tuh, mobil itu kan ditaruh tuh supaya kenapa kesini supaya airnya nggak masuk. Cuman kembali lagi ya, seperti di awal tadi disebutkan, udah ada jangan deh, karena kita tidak pernah tahu kondisi di depan kita nih berbahaya, mending putar balik atau ya udah gitu, jangan lewatin tempat tersebut. Nah, Mas, ini saya jadi kepikiran nih, ketika bilang putar balik itu, rumah saya di sini, rumah nggak kebanjiran, tapi saya dari kantor nih, mau menuju ke situ, saya bingung nyari jalan yang ini, tapi kayaknya jalan yang itu masih aman saya lewatin. Ternyata mobil mogok di situ. Ini berarti tetap kena pasal tadi ya, bahwa menerjang banjir ya? Ya, pada pokoknya kan ada peraturan yang disebutkan gitu. Kembali lagi ke keselamatan diri sendiri gitu. Jika memang itu kondisinya tidak memungkinkan, udah parkirin aja atau bagaimana gitu. Kita masih cukup bisa melihat kondisi di lapangan seperti apa kok gitu. Jadi dalam hal ini kan kami cuma ingin menyampaikan hati-hatilah saat Anda berkendara gitu. Jadi kalau udah tahu banjir, udah deh tinggal aja mobilnya, taruh di kantor gitu, daripada dibawa ya. Malah nanti kita juga nggak bisa apa-apa juga kan. Kadang-kadang kita bawa mobil mau masuk ke rumah malah stuck di jalan juga. Kan kemarin kejadian yang Bekasi itu nggak cuma di Bekasi, tapi di daerah sekitar kan sampai ada 5-7 jam tidak bisa tembus juga kan. Udah deh kita coba alternatif yang lain gitu. Kembali lagi, yang diutamakan adalah keselamatan diri dulu nih gitu, daripada kita memaksakan, takutnya terjadi apa-apa kita nggak pernah tahu gitu. Masih kebayang nih, Mas, di benak saya yang mobil terus kemudian masuk banjir ke tenggelam itu hampir tiap tahun pasti ada cerita seperti itu gitu. Iya, pasti ada cerita kayak mobil keseret atau masuk got atau apapun gitu. Dan dulu kayaknya pernah juga kejadian sepeda motor masuk got, nyemplung sepeda motor dan orangnya hilang.
Nah, amit-amit ya, semoga sahabat TV Asuransi tidak mengalami resiko itu. Iya, karena ya benar itu tadi. Ini jalan yang kita kenal, kanan kirinya kan kadang-kadang got masuk ke saluran pembuangan yang lebih besar lagi yang kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu karena kondisi itu akan berubah setiap saat, Mas Edi gitu. Kalau siapa tahu jebol juga kan pembatasnya atau apa. Kita nggak pernah tahu tuh begitu kondisi udah ketutup, itu udah gelap tuh di situ. Mas, kalau pengalaman selama ini ya Mas, mungkin taruhlah 5 tahun yang lalu ya banjir yang bisa 5 tahunan ya. Iya, kita nyebutnya banjir 5 tahunan. Itu bengkel sampai nggak nampung-nampung ya. Betul. Itu pengalaman asuransi Astra ketika menangani klien-kliennya itu sampai berapa lama baru kelar itu Mas urusan perbaikan mobil itu? Tergantung kerusakan Mas, gitu. Perbaikan seperti apa? Maka sekarang ini kan fokus kami adalah evakuasi dulu, kemudian diambil dulu, habis itu kan dicek nih, apakah ini perlu perbaikan hanya cukup salon? Ada yang cuma cukup salon Mas, artinya yaudah dibersihin aja, gitu. Cuma nggak sampai mesin. Tapi begitu kita buka itu juga harus dicek dulu semua kan, kelistrikan seperti apa, ada tambahan kerugian. Makanya harapannya tolong sabar para pengguna mobil dan pemilik asuransi, pastikan aja kita akan menginformasikan progresnya seperti apa. Apakah tadi di total loss atau ini ternyata cukup di salon aja, ini harus ada penggantian, dan begitu penggantian kita kan juga harus koreksi dengan APM untuk kesediaan spare part dan lain-lain gitu. Dan perkembangan itu diinformasikan secara jadi artinya biasanya nanti ini kurang lebih ada tambahan pengerjaan ini lagi nih Pak Bu gitu. Ini salon, kalau salon nunggu antrian juga kan, dan kita kan juga ada beberapa bengkel rekanan, artinya kita sebar juga supaya merata gitu, karena kita sadar bahwa ini penting untuk mobilitas juga kan. Gitu. Jadi tidak menunggu seperti pungguk merindukan bulan ya, artinya ini mobil statusnya sehari ini masuk ke bengkel, statusnya dalam pengecekan, statusnya apa itu diinformasikan secara berkala oleh garda. Bisa juga cek di aplikasi juga atau telepon ke tempat kami, gitu, ini status seperti apa. Namun biasanya saat kita pertama masuk, kita akan mengkonfirm sih biasanya, gitu, Pak ini kurang lebih waktunya 1 minggu atau 3 hari, karena sekali lagi antri gitu, atau kita ada beberapa parts yang perlu dipesan dulu, itu seringkali kan sudah ada estimasi awal ya. Di estimasi awal tuh biasa udah ada, gitu. Ini kayaknya padat nih, apalagi kondisi sekarang ini lagi rame nih hampir semua bengkel gitu, karena yang terdampak kan cukup banyak ya mobil-mobil itu. Iya, kalau lihat foto-foto dan video yang beredar di parkiran-parkiran, ke perkantoran, tempat-tempat publik, servis segala macam itu kan banyak yang kerendam sampai ke pintu ya, sampai ke pintu-pintu. Jadi artinya memang mungkin skalanya cukup masif. Bengkel ya pasti kewalahan gitu ya. Gitu, karena kan itu tidak hanya yang punya asuransi kan, mobil yang kerendam itu. Mungkin ada orang-orang tidak punya asuransi juga perlu perbaikan. Iya, betul. Ya kan? Persiapan mau lebaran. Ya kan? Jadi memang hampir semua bengkel kita tiap hari ada report nih di kami. Jadi ini udah masuk beberapa unit ke bengkel A, B, C. Udah cukup penuh nih. Jadi harus di load ke tempat yang lain. Itu kita pantau terus Mas. Jadi ada yang dikirim nggak cuma sekitar Bekasi, pasti kita juga Jakarta segala macam kita kerahkan. Intinya kita mau ingin yang terbaik lah buat pelanggannya Garda Auto Asuransi Astra, supaya kita juga pengennya penanganan cepat kan, gitu, supaya lebih cepat selesai juga gitu. Maka sampai hari ini pun kita masih terima report untuk bantu evakuasi. Artinya ada beberapa wilayah yang kemarin terreport ternyata sekarang baru surut gitu, baru mungkin para pemilik mobil mungkin kembali ke rumah gitu, baru lapor ke kami gitu. Ya. Jadi itu kami masih menunggu. Itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Karena ini kan kondisi darurat ya. Kondisi darurat yang kita juga harus memaklumi di kondisi seperti ini terjadi. Jadi kami masih terima laporan-laporan yang masuk gitu. Ini kan udah lebih dari 5 hari kan sebetulnya. Kalau kondisi normal sudah melewati batas waktu pelaporan 4 jam kan lapor. Kondisi ini, dan ini kan kondisi yang kita tidak pernah duga gitu. Artinya kita juga memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk lapor ke kami. Mas, ini kan mungkin tayang sebelum Lebaran ya. Jadi mumpung nyinggung tentang kendaraan bermotor, ini kan orang mau mudik gitu kan.
apa himbauan Mas Iwan nih bagi pemilik kendaraan yang mungkin belum punya perlindungan asuransi kendaraan, apa yang harus dilakukan kalau mereka berencana untuk mudik? Oke, kalau mau mudik ini perjalanan jauh, udah pasti itu, ya kan. Ini tips secara umum adalah pastikan mobilnya sehat, ya kan. Pastikan yang nyetir sehat, pastikan pendamping yang nyetir sehat juga, ya kan. Karena kan andanya akan nyetir jangka waktu lama loh. Betul. Bisa jadi amit-amit ada macet gitu kan. Artinya perlu kondisi yang fisik fit, ya? yang fit. Mobil juga harus fit supaya tidak ada mogok segala macam. Kami juga ready 24 jam nanti selama mudik ini dari Astra Siaga Lebaran, termasuk satunya Garda Auto. Nah, yang terakhir itu pasti kita tidak pernah tahu nih resiko apa yang akan terjadi, seperti kasus banjir atau kasus saat nanti kita berkendara mudik. Artinya diasuransikan saja mobilnya gitu. Mumpung masih ada waktu kan gitu. Jangan sampai saat terjadi apa-apa kita tidak punya apa-apa gitu. Jadi mending sekarang asuransikan mobilnya gitu supaya perlindungan kita bagus, kita berkendara juga lebih nyaman dan ada perasaan aman ya, karena udah tercover kan gitu. Dan di jalan harus taati rambu lalu lintas. Kalau usia mobil di Garda Auto ada batasan nggak yang diterima asuransi? Oke, itu mungkin secara umum ya. Secara umum kalau asuransi kan untuk yang komplit tuh bisa sampai 8 tahun. Atau sampai 10 tahun. Kemudian kalau yang TLO tuh di atas 10 tuh masih bisa diterima. Masih bisa diterima gitu. Ya? Jadi dihubungi aja Garda Auto untuk dilakukan survei. Dan gitu. Yang perlu saya pastikan lagi adalah kalaupun mobil Anda usianya sudah agak senior gitu, sehingga terpaksa sehingga terpaksa harus TLO, tetap bisa perluasan bencana. Ya kan? Jadi nggak perlu khawatir, karena siapa tahu nih musim hujan ini berlanjut sampai April gitu ya. Jadi orang mudik masih, ini kemarin Jawa Tengah, Sukabumi udah banjir. Jadi kalau yang mau mudik ke arah sana ya tetap asuransi itu yang penting. Ya, salah satu kalau tips saya ya gitu. Kita waktu mempunyai mobil atau kendaraan itu kan harus mempertimbangkan biaya yang kita keluarkan. Nggak cuma asal beli mobil gitu, tapi kan mobil itu perlu perawatan. Berarti kita harus menyiapkan dana untuk bengkel, ya kan, servis. Kemudian BBM-nya itu sendiri, tol, parkir harus disiapkan juga. Kemudian untuk perawatan mungkin salon, cuci mobil, itu kan harus ada di dalam saat kita memiliki aset, perawatan seperti apa. Dan jangan lupa ditambahkan yang namanya asuransi. Orang kadang suka lupa dibeli mobil, ya udah selesai. Yang penting aku sudah nyicil, aku udah beli cash segini, tapi kan ada biaya rutin operasional gitu kan. Nah ini, waktu kamu berkendara kan perlu BBM-nya, ya kan. Kalau listrik juga masih ada biaya servis. Nah asuransi itu kadang dilupakan gitu loh. Padahal itu part yang penting. Nah itu yang penting gitu. Jadi sebaya kan kita asuransi itu kan kita akan bayar sejumlah biaya selama untuk 1 tahun. Artinya kalau Mas Edi mobilnya misalnya 300 juta gitu kan, ya udah bayar aja, anggap aja 9 juta gitu kan. Ya udah, itu memang dana yang kita siapkan untuk memastikan perlindungan. Duanya nggak balik, Mas. Betul. Tapi jangan dianggap hilang ya. Jangan dianggap hilang. Karena kan kita tidak pernah tahu nih kondisi nanti selama setahun ini ada apa aja. Apakah keserempet yang simpel-simpel tadi, apakah amit-amit tadi banjir, apakah ada kecelakaan yang lain. Artinya saat kita nanti terjadi sesuatu, kita sudah tidak kepikiran lagi, aduh duitnya dari mana, gitu. Jadi kan udah di spend dulu di depan. Bahkan Garda Auto bisa cicilan 0%, Mas. Oh gitu ya. Jadi anggap saja premi yang dibayarkan untuk asuransi ini adalah untuk membeli ketenangan hati gitu. Betul. Karena selama setahun Anda akan tenang, apapun risiko yang mungkin terjadi, itu sudah ada asuransi yang akan membereskannya. Jadi memang nggak kembali, duit jangan dianggap hilang, tapi dianggap inilah kita membeli ketenangan hati. Risiko, Mas. Gitu, jadi bahasanya orang asuransi apa ya? Termasuk Astra, peace of mind ya. Peace of mind. Jadi waktu bergana tenang aja gitu. Tapi ketabrak, ya udah sakit sih, tapi tenang aja. Ada asuransi di belakangnya. Garda Auto, gitu. Jadi memang premi yang dibayarkan itu
tidak kembali kalau tidak terjadi risiko, tapi bukan berarti hilang karena kita membeli ketenangan hati, membeli kenyamanan pikiran dan sebagainya. Nah, sahabat TV Asuransi, saya pengen ngobrol banyak nih dengan Mas Iwan terkait dengan kendaraan ini karena yang mudik tadi belum selesai sebenarnya, tapi kayaknya kalau semuanya diomongin sekarang Mas Iwan ini, nanti kita ini bulan puasa sampai buka sampai sahur lagi nggak selesai-selesai. Nanti kita bahas PS KBI 12 halaman. Oh, bisa 12 episode. Jadi mohon maaf nih sahabat TV Asuransi. Jadi kali ini saya ngobrol dengan Mas Iwan lebih fokus kepada risiko banjir yang kemarin terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek ya. Dan kemudian sedikit nyinggung tadi persiapan Anda kalau mau mudik. Jadi kalau mudik jangan hanya memikirkan biaya servis kendaraan, tapi juga pikirkan premi asuransi kalau belum diasuransikan. Gitu Mas Iwan kira-kira ya? Betul. Terima kasih loh Mas Iwan sudah berkunjung ke studio TV Asuransi dan menyapa teman-teman sahabat TV Asuransi. Mudah-mudahan obrolan kami ada manfaatnya buat Anda, dan sekali lagi pahami dan lindungi, itulah moto kita untuk berasuransi. Jadi Anda harus memahami asuransi dan kemudian beli untuk melindungi aset Anda. Sampai di sini perbincangan saya dengan Mas Iwan. Terima kasih sekali lagi Mas Iwan. Sampai ketemu lagi, dan sahabat TV Asuransi, nantikan perbincangan-perbincangan saya dan juga teman-teman dari TV Asuransi dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, dengan tema-tema yang juga sangat menarik. Dan sampai ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Salam.